Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 1 kelompok 4 Ahmad Surbajo, dan hari ini kita akan melakukan kunjungan di Museum Perumusan Teks Naskah Proklamasi. Pertama, di sini kita mendapatkan ruangan perumusan teks proklamasi. Di ruangan ini, kalau menurut Nyonya Satsuki Mishima, ruangan ini digunakan oleh Maeda untuk sebagai kantor ataupun menerima tamu khusus. Dijelaskan terdapat satu meja, beberapa kursi, dan juga satu sofa di ruangan ini. Di ruangan ini juga pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 10 WIB setelah Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di ruangan ini pula Maeda mendapatkan penjelasan dari para wakil bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Untuk selanjutnya Maeda tidak turut campur tangan dan sekarang mohon diri untuk menuju kamarnya di ruangan atas. Oke, selanjutnya kita akan ke ruangan perumusan naskah proklamasi. Nah, di ruangan ini terdapat meja dengan ukuran yang besar dan juga kursi-kursi yang banyak. Patung-patung di sana ada Soekarno yang berperan dalam menulis naskah proklamasi dalam tulisan, lalu ada Mr. Ahmad Subarjo dan juga Muhammad Hatta yang menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Nah, mereka ini merumuskan naskah proklamasi pada pukul 3 pagi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini Soekarno juga menyatakan bahwa proklamasi ini dialog pertamanya disepakati oleh ketiga-tiganya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi memang kemerdekaan Indonesia itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat negara Indonesia, bukan hanya untuk para tokoh, namun juga seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah dilakukan perumusan teks naskah proklamasi, selanjutnya dilakukanlah pengesahan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Diserambi muka untuk menemui para hadirin yang telah menunggu. Di sebelah sini terdapat foto-foto para tokoh yang hadir di pengesahan. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno. Benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Setelah pengesahan, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah ditemani dengan BM Dias. Setelah pengetikan dilakukan penandatanganan naskah proklamasi di atas piano ini oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan begitulah 4 ruangan utama pada lantai 1 museum ini yang menceritakan tentang sejarah perumusan teks naskah proklamasi. Selanjutnya kita akan lanjut di lantai kedua yang membahas tentang sejarah perumusan teks proklamasi juga pada kurun waktu tahun 1942 hingga 1950. Ruangan biografi dan koleksi tokoh rumusan naskah proklamasi wakil pimpinan pergerakan daerah seperti Ir Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Mr. Supomo.
Ruangan selanjutnya memaparkan sejarah pasca disahkannya teks proklamasi dari April tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Pada ruangan ini ditunjukkan kejadian bom Hiroshima yang menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berikutnya terdapat ruangan yang menceritakan sejarah menjelang proklamasi, mulai dari penyerahan Hindia Belanda, pembentukan organisasi PETA, BPUPKI, PPKI, hingga peristiwa Rengas Dengklok. Ruangan terakhir di lantai 2 menunjukkan peristiwa-peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Surabaya, agresi militer 1 dan 2, diakhiri dengan perjanjian Renville. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.